Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Keadaannya sehat ya. Baik, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Adik, Nabila. Oh iya, berarti ada berapa orang yang tidak hadir? Orang ya. Baik. Pak absen dulu ya. Ardi kenapa? Sakit. Ya, Ardi sakit ya. Terus yang lainnya? Sakit semua. Baik ya, berarti pada hari ini ada 7 orang teman kita yang tidak masuk ya, karena kan sakit. Ya, berarti pesan untuk yang lainnya, jaga kesehatan karena pada bulan-bulan ini cuacanya selagi tidak baik ya, pergantian cuacanya. Oleh karena itu jaga dari makanan ya, dari jajanan-jajanan, jangan jajan sembarangan. Jadi kalau mau jajan dari rumah harus sarapan dulu ya, biar tidak sakit perut. Ini mungkin teman kita lagi sakit karena perubahan cuaca. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak masuk hari ini mudah-mudahan cepat disembuhkan. Amin. Dan kalian pun yang hadir pada kali ini mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Materi terkait dengan coding ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Pasti kalian masih bingung atau bertanya-tanya dalam kepala kalian, Pak, kok sekarang ada coding? Apa itu coding? Emang coding itu pelajaran baru atau apa, Pak? Mungkin ini menjadi pertanyaan dari benak kalian, karena memang coding ini adalah mata pelajaran baru. Bukan hanya di sekolah kita, tapi di seluruh Indonesia.
Jadi wajar kalau adik-adik sekalian bertanya-tanya, Pak, coding itu apa? Ya. Atau artifisial itu apa, Pak? Wajar ya, karena bukan kalian saja, tapi seluruh siswa yang mendapatkan pelajaran baru di sekolahnya pasti merasa kebingungan. Karena memang ini adalah mata pelajaran baru. Adanya coding ini berlaku pada tahun ini. Memang sekolah kita ya, ada mata pelajaran pilihan. Di samping ada bahasa Sunda. Nah, sekarang tahun pelajaran ini mata pelajaran pilihan kita ada yang namanya coding dan KA. Ya, atau coding dan kecerdasan artifisial. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan memperkenalkan mata pelajaran baru yang ada di sekolah kita. Jadi coding dan kecerdasan artifisial. Yang jadi pertanyaan, apa itu coding? Dan apa itu kecerdasan artifisial? Baik, Bapak jelaskan. Coding. Sebelum Bapak jelaskan, mungkin ada yang sudah tahu atau mengenal di medsos-medsos tentang pengertian coding. Cung, angkat tangan boleh? Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu arti dari coding? Boleh? Fikri? Coding? Tahu? Yang lain? Sebelum Bapak jelaskan? Gak apa-apa ya, jangan takut salah. Ini hanya pengetahuan kalian. Pak, coding teh Sora Bima ini. Nah, boleh ya? Coba, yang mau mencoba, Nova. Coding adalah yang lain? Ada yang mau mencoba? Hadir? Tidak. Baik. Berarti semua belum mengenal ya? Semua belum mengenal yang namanya coding. Wajar ya, karena ini adalah mata pelajaran baru. Baik. Coding. Secara garis besar, coding itu adalah sebuah kode. Ya. Coding itu adalah sebuah kode instruksi. Jadi sebuah kode instruksi. Jadi sebuah kode rangkaian instruksi. Coba Nova berdiri. Oke ya, lihat Nova berdiri. Terus Lutfi, silakan berdiri. Terus Dewi berdiri. Oke. Terus Azril ke depan. Oke. Dewi duduk. Perhatikan ya. Perhatikan apa yang Bapak ucapkan. Pertama, Bapak nyuruh Nova berdiri. Bapak nyuruh Nova berdiri, artinya itu apa? Instruksi. Instruksi dari Bapak ke Nova. Instruksinya apa? Berdiri. Lutfi berdiri, itu instruksi bukan? Instruksi. Bapak instruksi atau nyuruh sama Lutfi untuk berdiri. Kemudian Azril dari tempat duduknya Bapak nyuruh ke depan. Itu instruksi atau bukan? Instruksi. Berarti Bapak nyuruh Azril ke depan itu adalah sebuah instruksi. Ya. Maka
semua apa yang Bapak suruh itu adalah termasuk coding. Kalau dalam kehidupan sehari, ini Azril nurut ke Bapak suruh ke depan, itu adalah coding. Dalam kehidupan sehari, kenapa disebut coding? Karena itu adalah sebuah instruksi. Paham? Ya, jadi coding itu adalah instruksi. Ya. Cuman bedanya coding itu ada dalam bahasa komputer atau pemrograman. Tapi dalam kehidupan sehari-hari coding itu ya seperti tadi. Ya. Paham? Bisa dipahami? Nah, coding itu adalah sebuah instruksi. Oke, boleh. Nova duduk lagi. Lutfi duduk. Azril silakan boleh duduk kembali. Nah, gitu ya. Jadi coding itu secara besar adalah sebuah instruksi. Instruksi itu adalah nyuruh. Bapak nyuruh ke kalian suruh berdiri. Nah, itu adalah instruksi. Sampai sini, Pak? Nah, oke. Selanjutnya tadi adalah coding. Sekarang kecerdasan artifisial. Apa itu artifisial? Cuk? Yang tahu? Artifisial. Artifisial itu adalah bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya, artifisial itu adalah buatan. Tahu? Buatan yang dibuat. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan yang dibuat. Jadi bukan kecerdasan alami, tapi kecerdasan buatan. Contohnya seperti apa, Pak? Kecerdasan buatan itu? Ada yang bisa nyontohin? Tahu alat kesehatan buat mengecek denyut jantung? Namanya apa? Atau alat tensi di kesehatan di puskesmas? Atau alat untuk ngukur badan? Ya, banyak. Nah, alat itu bisa mengetahui berat badan kita, kemudian tensi darah kita berapa. Alat itu bisa mengetahui. Contohnya Azril, ya, mau mengecek berat badannya. Nah, naik ke alat pengukuran. Ketika Azril naik ke alat pengukuran, di layarnya itu akan muncul angkanya. Awalnya 0, kemudian setelah Azril naik, angkanya berubah menjadi angka 35 contohnya. Berarti berat Azril adalah 35 kilo. Alat pengukur berat badan itu pintar tidak? Cerdas tidak? Kenapa itu bisa cerdas, bisa tahu? Karena itu adalah buat alat pengukur itu bisa tahu berat badannya, tensi darahnya, karena itu adalah buatan. Buatan siapa? Buatan manusia. Ya. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan atau kecerdasan yang dibuat, bukan alami. Sampai sini, Pak? Ya. Jadi semua alat-alat atau mobil atau apa ya, mainan pakai remote, ketika kita pijit arah ke depan, mobil itu akan jalan.
itu adalah cerdas. Mobil itu bisa jalan sendiri. Tapi jalannya itu setelah di setting. Ya, sama manusia telah dibuat. Tapi kalau belum disetting, kendaraan mobil-mobilan itu tidak akan bisa maju sendiri. Maka itulah yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Ya, sampai sini, Pak. Ada yang bertanya? Oke. Kemudian tadi secara garis besar arti dari coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian di sini ada tujuannya. Tujuan dari coding itu adalah memahami konsep dari AI. AI itu apa? Artificial Intelligence. Kalau bahasa lainnya yaitu KA atau kecerdasan artifisial. Sama aja ya. KA sama AI itu sama saja. Cuman beda nama. Potensi dan peluang AI. Tantangan dalam penggunaan AI, etika dalam perkembangan AI. Nah, lihat ya. Apa itu AI? Atau apa itu KA? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, ya. AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Artinya, tadi dijelaskan bahwa AI itu kecerdasannya, cara berpikirnya itu dibuat oleh manusia. AI itu sendiri pintar tidaknya tergantung yang membuatnya. Lamun membuat Lutfi mah ya, Lutfi contohnya membuat sebuah kalkulator. Nah, buatlah aplikasi kalkulator. Jadi kalkulator teh dijual. Nah, contohnya dibeli sama si Kelvin kalkulatornya teh. Kalkulator buatan Lutfi. Pas dicek teh kalkulatornya mau dipakai sama Lutfi. 2 dikali 2 sama dengan, nah jadi 10 kalkulatornya. Error pokoknya ya. 4 kali 2 jadi 10, harusnya 8. Nah jadi 10. Dicek di belakangnya, ternyata buatannya buatan Lutfi. Si Lutfinya tidak mengerti matematika. Contoh itu ya. Jadi kecerdasan itu tergantung yang membuatnya. Membuatnya pinter tuh. Nanti hasilnya pun pinter. Aya nu ngieuna teu ngartieun mah ya. Kalau yang bikinnya tidak mengerti mah hasilnya pun error. Nah, itu kalkulator teh dipakai teh 2 kali 10 jadi 100. Ternyata si Lutfi di setting teh ada cek silu dan cek saya mah 100. Malah berarti matematikanya kurang. Itu. Paham? Jadi semua buatan itu tergantung yang bikinnya. Makanya kita itu manusia dari awal dibuat untuk bisa cerdas cara berpikirnya. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya kalian kalau sudah cerdas mau membuat sebuah produk artifisial atau AI, itu hasilnya akan maksimal. Kalau hasilnya maksimal, akan banyak diburu orang atau dibeli. Wah, pinter ini ya. Wah, ini alat itu wah canggih, bisa mengenal ini. Oh, ternyata yang buatnya Nova. Nah, itu. Oh, nah ini kalau ada yang nanya, kalau beli kalkulator itu produk siapa ya yang bagus? Cek si dapat teh, wah produk Nova. Nah nih halus cenah dina kalkulatornya. Segala macam apa yang kita butuhkan hasilnya benar. Oh, nah
Nah, itu tergantung ya bikinnya. Pak. Nah, jadi kita harus belajar terus supaya pintar. Nanti hasilnya pun kalau buat barang atau apa, hasilnya pun bagus. Gitu ya. Oke. Lanjut. Kemudian penerapan AI di berbagai bidang. Nah, sekarang penerapan AI itu apakah penerapannya di pendidikan saja? Tidak. Ya. AI itu berlaku untuk segala bidang. Apa aja, Pak? Lihat ya. Contohnya di bidang kesehatan, apakah AI bisa masuk? Bisa. Kita membuat tadi alat diagnosa, alat untuk pengukur tensi darah. Nah, itu bisa. Itu di bidang kesehatan. Alat pengukur denyut jantung. Bisa, bisa. Alat itu cerdas. Bisa denyut jantungnya berapa. Tidak ujuk-ujuk tahu, tapi di setting dulu. Siapa yang nyetingnya atau yang membuatnya? Jangan mau. Di bidang pendidikan, sama ya. Bidang pendidikan pun kita ketika cari di Google atau apa pencarian pengertian Pancasila atau sebutkan apa poin-poin Pancasila, itu akan muncul satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu di bidang pendidikan contohnya. Kemudian di bidang bisnis sama ya, kita mencari lowongan pekerjaan contohnya, bisa pencarian di Google lowongan pekerjaan bidang bisnis atau apa, nanti di enter semuanya akan muncul. Di Jakarta ada lowongan, di Tasik ada. Itu Google itu bisa tahu. Kenapa? Itu dibuat oleh manusia. Kemudian di bidang transportasi sama ya. Transportasi kita kadang bayar di kereta atau apa cukup dengan kartu. Tidak pakai uang tunai. Kartu itu bisa mengetahui ya. Jumlahnya kita ongkos dari sini ke Jogja berapa. Cukup dengan kartu barcode selesai. Nah, itulah penerapan AI di bidang transportasi. Jadi penerapan AI itu tidak hanya di bidang pendidikan, tapi di bidang kesehatan pun bisa, transportasi dan juga bidang bisnis. Paham? Sampai sini boleh ada yang bertanya? Yang belum paham? Baik, kita lanjut ya. Kemudian peluang dari adanya AI. Zaman dulu itu AI itu tidak ada. Tapi dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi dan digitalisasi, maka peluang dari adanya AI itu sendiri apa? Dampaknya terhadap kita. Ya, pertama berarti efisiensi dan otomatis. Ya, otomatis itu apa? Kita tidak ribet. Membayar tinggal pakai kartu kredit selesai. Kalau cash bawa Padil 20.000, harganya berapa? 12.500. Wah, ngasih uang kudu pulangan heula. Antu si mang teh lah, teh pulangna 500 deui, tujuan heula. Itu prosesnya lama. Tapi dengan adanya AI, semuanya jadi efisiensi dan otomatis, cepat. Ya. Kemudian inovasi produk dan layanan, akses informasi lebih cepat. Akses informasi lebih cepat seperti apa, Pak? Contohnya produk WA. Oh, WA? Punya HP, punya WA? Nah, kalau Bapak mau informasikan kepada kalian, zaman sekarang itu gampang.
dengan adanya AI. Contohnya, besok bawa sendok ke sekolah. Jadi bapak itu tidak masuk ke rumah kalian satu-satu. Tok 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 tok. Oh, Pak. Mohon Pak, ini nyerak sendoknya. Oh, serumah. Berangkat di UPI. Besok bawa sendoknya. Berapa rumah yang harus bapak samperin? Ya. Jam berapa selesainya? Tapi dengan adanya AI, semuanya jadi efisiensi, jadi mudah. Kenapa? Cukup di grup, Bapak sampaikan di WA grup, besok kelas 5 bawa sendok ke rumah. Kirim aja sama Bapak di grup. Cukup kan kalian semua melihat besok bawa sendok. Sederhana kan? Sederhana, lebih cepat lagi. Nah itulah ya, dengan apa? Dengan adanya AI semuanya jadi mudah. Mudah dari bidang apa? Dari segi informasi penyampaian pun mudah. Jadi mau apa-apa bapak gampang. Coba kalau nggak ada WA kan bingung. Ya. WA itu apa? Itu adalah produk AI. Lanjut, peningkatan keamanan siber. Sama ya, WA, HP kita biar tidak ada yang pakai sama orang lain, HP-nya dipakai password. Itu kan password itu instruksi ya, coding produk AI. HP nah ini kode di bapak mau pinjam ke HP lah dia passwordnya namanya. Kalau kitanya tidak tahu passwordnya, HP-nya nggak bakalan ke. Nah, password itu adalah sebuah produk Siapa yang nyuruh password itu? Ya kita yang punya HP-nya. Pengen tahu password itu, tanyain ke siapa? Tanyain ya ke yang membuatnya. Gitu. Paham? Nah. Lanjut. Kemudian tantangan dan resiko AI. Keamanan dan privasi via dimensi algoritma ketergantungan teknologi. Oke. Kemudian ada etika dan regulasi. Etika dalam AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, apakah dalam penggunaan AI itu ada etikanya? Ada. Apa itu etika? Aturannya. Jadi kita itu jangan sembarangan bikin AI, tapi harus ada etikanya. Contohnya yang tidak pakai etika, Sakahaya. Contohnya Lutfi bikin sebuah aplikasi, contohnya di HP. Jadi siapa yang membuka HP ini, instruksinya itu. Siapa yang membuka HP ini, kemudian wajahnya membentuk atau menghadap ke kamera, maka bajunya akan lepas. Jadi sahanunya kan HP si Lutfi, ketika dibikin langsung katanya layar bajuan. Bisa, tergantung yang bikinnya. Ya, tetapi aplikasi itu tidak memakai kada ekoi sulit ingin sok saham memakai bank dilayarkan gini, otomatis bajunya lepas. Gitu. Nah, itu kan saya pakai baju si Calvin deh. Ya, tapi pas nyalain si jadi teranjang. Bisa. Ya. Tapi AI itu tidak sesuai dengan etika. Ya, yang etikanya itu ya biasa-biasa aja, yang resmi. Ya, paham? Jadi, walaupun kita pintarnya itu digunakan sesuai dengan etika dan regulasinya. Jadi jangan semau deh. Rasa kahayang yang aplikasi itu, aku mau orang baik. Seperti gitu ya. Tapi tetap kita harus berpaduan atau berpedoman terhadap etika dan regulasi.
peran generasi muda. Oke. Jadi kesimpulannya kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ya. Jadi kesimpulannya, coding dan kecerdasan artifisial itu memberikan dampak yang sangat banyak terhadap kehidupan kita. Ya, dampaknya apa? Banyak sekali. Dari segi informasi, digitalisasi itu sangat mempermudah kita. Ya. Contohnya kita mau pergi ke Ciawi, mau nyamper siapa? Si Elsa. Gak usah ke rumahnya pergi, tapi cukup di WA atau telepon. Kita ke Ciawi yuk, ayo. Kantor di mana? Oh iya ya, di hadapan desa. Cukup dengan gitu kan? Jadi gak usah berjalan ke rumah Elsa. Itulah manfaat AI, berdampak positif ya kepada kehidupan kita. Bener gak? Bener ya? Dengan adanya HP semuanya jadi mudah? Gitu ya. Jadi kita nggak usah jalan jauh ya. Ya. Mungkin itu materi hari ini tentang penjelasan coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum bubar, Bapak akan memberikan LKPD dulu atau lembar kerja. Silakan kalian tulis ataupun isi ya lembar kerja yang sudah Bapak siapkan. Ya, perhatikan ini adalah coding color atau mewarnai. Jadi coding itu kita harus bisa berpikir secara komputasional. Ya, contohnya lihat, perhatikan ini LKPD-nya. Ini adalah sebuah kodenya atau codingnya. Ya, nomor 1 rumusnya, kuncinya adalah warna ungu. Nah, itu adalah sebuah kode atau codingnya. Nomor 2 adalah warna merah. Nomor 3 warna hijau. Dan seterusnya sampai nomor 8 warna hitam. Ini adalah sebuah kodenya atau codingnya. Jadi kalian mengerjakan tugas itu harus sesuai kode atau coding yang sudah disiapkan. Ya, paham? Lihat, contoh nomor 1, kodenya 386481. Contohnya, berarti nomor 3, lihat codingnya atau kodenya. Nomor 3 itu warna apa? Hijau. Berarti nomor 3 warna hijau. Berarti awal menggarisnya dari warna hijau. Kemudian dari warna hijau tariknya ke warna apa? Lihat, ini kodenya. Habis nomor 3, nomor 8. Nomor 8 warna apa? Hitam. Berarti dari hijau tariknya ke warna hitam. Paham? Selanjutnya lihat kodenya. Nah, kalau sudah paham, silakan kerjakan password yang nomor berikutnya. Nanti lembar kertas kerjanya Bapak bagikan. Kemudian nomor 2. Ini gambarnya gitu ya. Ini nomor 2.
berdua ya, satu ini ya, satu meja berdua ya. Dua ya. Silakan ya, berdua, satu-satu. Ya. Ini bisa. Ini satu-satu ya. Ini siapin sama dia. Ini udah. Ya, kasih nama ya. Di atasnya kasih nama. Oke. Dan dua ya, ada dua ya dan isi. Satu lagi. Kasih nama ya. Ya, isinya langsung di kertasnya ya, nggak usah di buku. Langsung aja di sini. Langsung di lembar kertas kerjanya. Nggak usah dipindahin ke buku. Ya, semoga dua nggak apa-apa. Ambil dulu. Ya, udah. Apa lagi yang belum? Lembar ini yang belum siapa? Oke, untuk lembar kerja yang kedua, perhatikan, dilihat dulu lembar kerjanya. Itu kodenya, kalau A itu angka 1, kalau I angka 2, U angka 3, E angka 4, O angka 5 dan seterusnya. Nanti tinggal disambungkan. Kalau angka 6 berarti hurufnya apa? Ya, kalau 3 hurufnya apa? Nah, itulah adalah sebuah kode atau coding ya yang harus kalian ikuti. Jadi cara berpikir kaliannya itu harus komputasional. Ya, harus berpikir apa kritis, inovasi. Jadi lihat dulu codingnya itu, instruksinya itu apa. Jangan langsung mengisi ya. Nah, kalau sudah kalian pahami aturannya, baru kalian mengisi. Jadi pahami dulu instruksinya seperti apa. Ya, paham? Nah, kalau paham, silakan diisi. Ya. Kalau nggak ada jangan di ini ya. Kalau ini kan nggak ada. Ini berarti nggak pakai garis. Ya. Kenapa? Karena merah itu kan warna 2. Angka 2 kan nggak ada. Berarti jangan pakai garis. Ya. Udah ditinggalin aja. Ya, nggak ada. Ya. Awas yang ada dalam rumus, yang ada dalam kode. Kalau dalam kodenya tidak ada, jangan diisi. Oke, contohnya ya, contohnya
Ini sudah selesai ya film videonya ya. Oke, simpan aja dulu. Oke, perhatikan. Baik, adik-adik sekalian, sudah mengisinya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nanti Bapak periksa ya hasilnya. Silakan, boleh dikumpulkan. Silakan ya dikumpulkan. Ya. 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 Boleh ya dikumpulkan. Ya, semua udah ya. Oke, kalau sudah silakan perhatikan lagi ke depan. Sudah ya, yang isi. Sudah ya. Oke, sudah jangan isi lagi. Ya. Sudah jangan pegang pulpen. Oke, sudah ya. Sudah dikumpulkan semua? Ya. Oke, kalau sudah, nanti LKPD ini Bapak periksa satu persatu. Jadi nanti Bapak bisa mengetahui bagaimana cara berpikir kalian, sejauh mana pemahaman kalian terhadap coding dan kecerdasan artifisial. Bapak tahunya nanti dari hasil pengisian LKPD ini, ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ya. Cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dicerna dengan baik dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dibereskan bukunya. Sudah dikumpul ini, dibereskan bukunya, silakan untuk pulang. Sudah, itu disimpan aja. Buku simpan di tas. Ya, baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diserap dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak cukupkan. Bila topik wadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.